season, kalau kata Kairi, lawan first team jungler. Yap. Seru ya? Oke. Tapi mari kita lihat ya teman-teman ya, seperti apa lagi pertempuran yang akan mereka lakukan karena antara Sweep di tempat yang berbeda. Coba lihat Suns, begitu agresif tapi untungnya boy masih siap untuk bisa memberikan perlindungannya terhadap Baloyski. Dan bayangkan kan dikasih hero-hero yang sangat-sangat Oh my god, dan begitu agresif, hampir saja Keyboy. wah, kalau ngelihat Keyboy Suns dari kemarin mereka online banget sih. Yap. Mereka terlihat mode playoff kah? Ataukah memang ini Onyx dengan yang kita kenal sebagai Forbid Champions ya? Tapi untuk ngelihat dari Settlement Emblem juga, gimana nggak agresif? Lihat Onyx bawa 4 trial bahkan di sana. Hanya dengan ada Pull Yourself Together aja nih yang cukup berbeda juga nih untuk Savero. Lebih memanfaatkan kembali penggunaan untuk battle spell resource-nya. Yap, dari tempat berbeda tuh, coba lihat tuh. Hey, Keyboy masuk terlalu dalam dan Keyboy masuk terlalu dalam, lalu dimasak. Itu dia. Terlalu banyak sisi kecil tapi yang berkelanjutan. Sampai akhirnya Keyboy juga nggak bisa bergerak lagi. Kombinasi antara Baloyski dan juga Make It kali ini. Wah, Suns sekarang yang menjadi korban kah? Tidak. Untungnya Suns masih bisa pergi. Alright. Ini menjadi ajang pembuktian untuk Geekfam juga ya. Bagaimana Make It dan juga Kenziski. Sebagai rookie bagi Geekfam itu sendiri mengecap panggung playoff. Akankah ada sedikit demam panggung untuk mereka? Tapi sejauh ini kita ngeliat masih fine-fine aja nih. Masih fine-fine aja. Iya. Semuanya masih di dalam garis yang baik. Semuanya masih melewati garis katulistiwa. Oh, sepertinya ya. Mau garis takbir ya. Waduh, garis takdir. Oke. Tapi mereka pun sudah mulai berkumpul ya di area total yang pertama. Namun coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Baloyski. Terjebak sendirian. Baloyski pun menjadi satu korban pertama di dalam pertempuran di area total itu sendiri. Tapi untuk yang Baloyski berhasil langsung membebaskan keadaan. Tidak ada robber untuk masing-masing tim. Tapi Abuega menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Di mana turtle-nya pun belum menjadi milik siapapun. Dan Gops akankah dihajar lagi. Tapi Gops memiliki sedikit SP saja. Kairi hanya ada satu ban di dalam tubuhnya. Baloyski mencoba untuk bisa masuk lagi. Tapi Gops di tempat yang berbeda menjadi korban dulu. Dan turtle milik Kairi. Dan seketika keunggulan banyak banget bisa diamankan oleh Onyx. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin turtle-nya juga. Sehingga Battle of Tank Jungler masih dimenangkan oleh satu hero keramat buat Kairi. Yap. Baxia. Baxia. Kemarin dia ngomong, jangan panggil gue King of Jungler, panggil Jadi? gue King of Baxia. Buset deh, King of Baxia dan talent prediction 40? bersama dengan Radit. Baik, tapi 32 berarti ya. Ini bakal Iya. menjadi race yang cukup panjang dan bahkan ini nggak ada 3-0 sama sekali loh dari Nggak ada. talent prediction. Karena kan mereka juga ya tahu lah bagaimana track record dari kedua tim ini ya. Dibilang ada Cheese dua-duanya punya. Benar. Dibilang ada strategi mengejutkan, dua-duanya punya. Iya, apalagi juga dari Geekfam kan suka banget nge-download game 1 biasanya Betul, ya. game 1 di-download dulu, game kedua malah wah ini blue screen mereka. Wah enggak ya. Tapi yang berbeda juga ini adalah Best of Five kok. Yep, itu dia ada sebuah pergerakan dilakukan oleh Baloyski. Semuanya mulai berkumpul di area mid, tapi belum ada korban sejauh ini. Tapi Keyboy berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Belum ada korban. Belum ada korban ya setelah adanya shortcut yang dibuka juga. Wow, Yep, tapi Savero, hampir saja Savero. Satu weakness point lagi, masih dikejar. Satu hit, dan terbukalah sudah. Savero masih mencoba untuk bisa mengeluarkan lagi karena crossbow tega, tapi terlalu jauh posisi dari Kenzinski. Yap, ada sedikit mungkin keraguan juga dari Savero ya. Maju nggak nih? Dan akhirnya masih ada satu Chrono Dash dari Kenziski untuk menjauhkan lagi jangkauan atas crossbow tank yang terbuka dari Savero. Dan kalau ngelihat dari Onyx itu sendiri ya, ini the pick ternyata. Yap, di tempat yang lain nih, kopsnya. Benar, Buset deh. ini Keyboy 7 kali penggunaan badak, 7-7-nya win. 7-7-nya win. Walah. Apakah yang ke-8 ini akan tetap win? Atau malah akan lose? Iya, atau pecah ya dari win streaknya juga untuk 7 kali beruntun nih untuk bagaimana badak di tangan dari Keyboy. Kalau kita ngelihat performanya kemarin juga banyak banget momen-momen yang diciptakan. Walaupun sekarang follow up damage-nya ini agak sedikit berbeda, bukan burst, Ya. tapi lebih ke damage per second juga. Dan Geek, mereka harus bisa memanfaatkan serangan kejut dengan adanya shortcut yang dimiliki oleh Baloyski. Yap, Baloyski. Sudah menampakkan wujudnya, coba lihat tuh. Aku nge-cam di sini loh. Keluar, barusan kaki kanannya keluar tuh. Ngintip ya. Ngintip loh dia. Ayo, kubel up. Waduh, Kenzinski diusir jauh banget. Tapi sekarang coba lihat. Dua player dari Geek. Mereka terusir dengan sangat-sangat cepat. Dan Lutfi beserta dengan Sans akan masuk lewat pintu yang berbeda nih. Yap. Dan harusnya kita ngeliat bagaimana kontes akan dipaksa kan? Yap, tidak bisa. Dan sekarang coba lihat baik kick jauh tuh masih bisa beri kita pintu pada berbeda. Telah terjadi sebuah penggerebekan di pada tadi. Satu hal yang begitu baik dilakukan oleh Abu. Semuanya terhisap, semuanya berkumpul dalam satu titik. Tapi Kairi sedikit lagi yang tersisa. Bisakah
Kairi bertahan, tapi Kairinya masih berusaha untuk bisa kabur dari arah tersebut. Kairinya pun masih berhasil selamat sejauh ini. Baloiski sedang di terakhir. Swallow Pad membuat Baloiski pun tumbang. Yap, hanya mengandalkan basic attack dari Savero untuk akhirnya menyicil juga keberadaan pemain-pemain dari Geek. Dan target dari Gops itu udah bagus banget. Sehingga memang tadi kayaknya yang akan pegang, tapi banyaknya damage yang akhirnya bisa diterima juga bagi sosok tank ini masih membuat dari Kairinya selamat. Dan secara perolehan dari poin kill yang terjadi atas kekeosan barusan, ini nggak banyak loh pertukarannya. Dan keuntungan masih bisa dipegang oleh Onyx juga semenjak tackle kedua jatuh ke tangan dari mereka. Ya, Dan ini ada 2000 loh perbedaan dari Onyx. Hey, Traction Pulse-nya tadi connect. Dan sekarang Kairinya coba untuk bisa maju ke arah terdepan. Untuknya masih bisa kabur. untungnya ya, Make It masih punya durability yang cukup tinggi juga. Tapi masalahnya ini udah mulai harus waspada karena Glowing One juga menjadi item priority untuk Suns tadi. Ini akan memotong amat sangat efek lifesteal yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Jadi saling memotong aja oleh. Iya, ini baru selesai nih. Oh, Hey, ada sebuah pergerakan tadi yang dilakukan oleh Baloiski tapi belum berhasil. Tapi mendadak Aboy yang masuk untung saja padahal ada Kiboy tepat di depan dari Aboy. wah ini agak sedikit ragu-ragu. Oh, Traction Pulse-nya connect dan selesailah sudah. Baloiski hanya menjadi notifikasi. wait, ini harusnya ada Tiger tuh untuk iya bener aja item kedua untuk Suns. Makanya tadi dia hadir sebagai eksekutor. Karena ada sedikit keraguan-raguan dari Geek Fam tadi di saat ada flicker dibuka shortcutnya. Dan akhirnya yang masuk cuma Aboy dan di situ udah ada ancang-ancang dari Black Kiboy. Yap, kuda dari Kiboy tadi sudah terbentuk loh itu. Iya benar. Udah siap nih, ini pukulan gimana? 1000 bayangan. Wah, udah siap. Udah siap ya, dan Udah ready. ini bakal bahaya sih kalau Onyx juga bisa dapetin lagi turtle ketiga ya. Ini Ya. bakal semakin combo dan akhirnya gak akan dibiarkan oleh Make It. Traction Pulse yang langsung dikeluarkan, tapi kita lihat di tempat yang berbeda. Ada Aboy yang langsung terjebak di dalam sebuah dinding dan sekarang Aboy yang langsung menggila dengan sangat cepat. Namun untuk sekarang ada beberapa player langsung dikejar saja oleh beberapa player yang kita lihat itu shutdown pun tercipta dan sekarang Make It hanya tinggal nama saja. Fredrin harus menunggu respawn time-nya. Yup, oke, tapi Lutfi bener-bener nge-zoning. Tapi Geek Fam, mereka mencoba untuk pasang kontes. Yap. Dan emang dapat turtle-nya, gak ada perfect turtle untuk Onyx, tapi Make It-nya hilang. Savero, ada Baloiski tepat di belakangnya dan sekarang mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Savero, tapi Savero gagal untuk bisa menyelamatkan diri, tapi Kenzinski-nya pun dalam keadaan yang sangat tidak baik dan Cici-nya berusaha untuk bisa masuk ke arah dalam untuk bisa mendapatkan arah Kenzinski. Hanya saja sekarang tapi Make It yang berjuang sendirian malah terkapung ditembakin. Baloiski-nya menjadi korban. Lutfi-nya berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Gop, ditabrakin lagi, belum ada korban jadi dan sekarang Make It menjadi bulat-bulat dan masa dan Gop berusaha untuk bisa ngebantu, tidak bisa. Yes, dan Lutfi-nya juga berkorban untuk menarik perhatian dari Kenzinski sehingga tidak ada penyelamatan yang bisa dilakukan untuk membuat dari Make It-nya pun bisa bertahan. Dan akhirnya Onyx mereka menjalankan, ini dia, sebuah keuntungan mereka bisa tim fight jangka panjang dengan adanya 2 DPS yang mereka miliki sebagai damage dealer-nya. Enak banget ya. Iya. Masalahnya posisi Suns ini loh. Suns kalau udah, ya mungkin beberapa player juga kalau emang udah ada badan di depan, positioning mereka akan enak di belakang gitu loh. Benar. Tapi Suns kayak punya satu hal lagi gitu loh. Posisinya aman banget, enak banget. Ayo siapa lagi? Dan satu kata, Apa itu? tenang. Tenang. Ih, tenang banget ya tadi kena cucuk-cucuk Fredrin, dia masih bisa anti-grab untuk mundur juga. Iya. Oke, dan mungkin item ketiga untuk Suns ini bakal bergerak ke arah satu buah blood pool. Sementara Kenzinski masih struggle ya, Holy Crystal mungkin akan menjadi sebuah pilihan juga untuk bisa bagaimana membuat dari Kairi ini juga akan semakin bisa ditembus dengan Yep. radiant armor yang di dalam tubuhnya. Jadi ya, Kenzinski ada di bagian atas, mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena objektif yang dimiliki oleh Onyx ya. Satu persatu mereka usahain untuk ditumbangin loh. Dan kayak, oke pertukaran terjadi Lutfi. Yap, di tempat yang berbeda. Lutfi akan menjadi korban di dalam pertempuran ini karena sekarang Vengeance sudah diaktifkan dan mereka masih berkumpul di dalam satu. Inner Tower yang dimiliki oleh Onyx. Sekarang waktunya untuk pembalasan di mana Onyx pun sudah hadir untuk bisa membalaskan apapun itu. Kenzinski langsung dikepung. Ada Suns yang menjadikan sandwich di area tersebut. Coba lihat Suns semua ditembakin Kenzinski sampai terakhir dan Suns gila Suns. Dan walaupun memang in the end Gops berhasil untuk bisa men-shutdown Suns-nya, tapi lihat bagaimana dia bisa mendapatkan sebuah poin kill. Trade yang begitu mahal. Ya, apa yang ingin dilakukan oleh Geek Fam untuk langsung mentarget ke arah Lutfi Yap. sebagai hero zoning, ternyata akhirnya nggak membuat itu menjadi keuntungan untuk Geek. Oke, dan Gops berusaha untuk bisa mengganggu ya. Perhatian dari Onyx. Hanya saja sekarang Baloiski sudah hadir, sudah membuka portalnya. Akankah teman-temannya hadir tapi sedikit terlambat. Gimana sekarang
lagi ya. In the end dia harus tumbang. Di Xavero hati-hati. Oke, ada back pound tadi Xavero bisa mundur. Sementara sekarang Aboy, Kenziski, mereka sudah mulai berkumpul. Alright. Dan Wah, kick. Wah, Sans tadi langsung flicker ke depan, Ul. Itu langsung ngebegal. Pergerakan Kenziski, ayo mau kemana, mau kemana? Gua ada di depan lu, ini jalan pulang lu kan? Tapi Gitu. memang tipikal gameplaynya kayak gitu gak sih? Iya. Mid laner yang zoning, mid laner yang ngasih Kate, yang bahkan memancing juga. Tapi ya, jika mereka punya kekuatan tersendiri dengan adanya sosok Baloyski ini dengan shortcutnya juga. Ini pemikiran jenis apa Sans kayak gitu tadi ya? Pede ame gitu loh. Kaget ya. Kaget kita. Ya, gila dan sekarang mereka mulai berkumpul lagi dari Lord. Ada Makic ke level 13-nya. Namun Xavero gak cukup SP di dalam tubuhnya. Akankah Xavero masih sempat dan tidak bisa Xavero berhasil langsung diamankan. Dan sekarang Lordnya menjadi pilih dari Makic. Akankah mereka bisa pulang? Tapi ternyata Aboy malah langsung dihilangkan. Dan Makic masih berusaha bisa mengamankan lagi karena diri. Tapi ada Lutfi di arah belakang. Dan masih sempat masuk portal. Hanya saja Kenziski-nya terjebak. Kenziski bisa pulang kah? Dan mereka berusaha bisa mendapatkan lagi karena satu player. Hanya saja Onyx. Mereka masih sempat untuk mengamankan posisinya. Ya karena yang hilang ini 2 damage dealer dari Onyx ya. Mereka coba untuk balikin keadaan tapi pastinya mereka sangat minim. Tapi make it. Yap, dan Makic pun mulai maju ke arah depan. Dan Kenziski satu yang terakhirnya. Kenziski! Wow. Kenziski berhasil mendapatkan 1 point kill. Itu dia rookie yang tidak kenal gentar, mentalitas yang dibangun oleh Geek Fam. Ini luar biasa loh. Dan bahkan Kenziski cukup tenang dengan menghasilkan 7 poin kill dan 1 poin dead aja. Yap, dan sekarang portalnya pun sudah dikeluarkan kembali. Mereka pun sudah mulai berkumpul di depan area besar yang dimiliki oleh Onyx. Ada satu yang terakhirnya, Lutfi bisa bertahan. Tapi ternyata untuk Kairinya malah tertinggal. Kairi menjadi korban untuk kali ini. Hanya saja crossbow tag. Sudah dikeluarkan oleh Xavero. Tapi di bagian bawah disangkupkan mereka untuk bisa menumpangkan ke arah Xavero. Tapi setidaknya Xavero. Yes, akhirnya ya Battle of the Rookies. Ini sangat-sangat terlihat dan Xavero langsung target karena Kenziski yang tidak memiliki Purify untuk bisa menetralisir adanya weakness point yang akhirnya terpecahkan juga. Targeting yang begitu baik tapi ini sebuah angin segar untuk Geek Fam. Mereka udah bisa mempersempit lagi ketertinggalannya tapi ada game fact. Selama MPL ID Season 15, Badang menjadi most pick hero kedua bagi Kiboy dengan 7 kali pick dan 100%. Itu yang aku notice Yap. tadi dari awal. Apakah ini permainan ke-8-nya? Pecah atau tidak? Kalau keadaannya sekarang ya masih imbang soalnya apalagi Geek Fam bisa dikatakan sedang unggul dari segi turretnya tapi Widih, ini ada BZTV. PLID Extremer kalian bisa langsung hampiri ya official streamer PLID di channelnya juga kalian bisa support. Itu silver play buttonnya dibangunin, suruh nonton juga. Tiduran. Dipajang kali ya, ditempel kali. Oke, tapi untuk Geek mereka dalam keadaan yang cukup baik sekarang. Mereka sudah mempersempit lagi gapnya juga. Dari segi turretnya juga mereka unggul. Apalagi dari team fight itu yang penting banget. Kenziski ini damage-nya udah mulai gak bisa ketahan dan apalagi serangan kejut yang bisa dibawakan dengan adanya Baloyski. Malah ada satu buah fishing time. Itu yang bakal bahaya untuk Baloyski bisa memanfaatkan power shortcut untuk ngasih serangan dadakan nantinya. Oke, dan sekarang Makic dan Kops menjadi orang yang sangat tebal ini, menjadi orang terdepan harusnya. Terus-terusan menjadi satu benteng yang dilakukan dari tadi oleh Kik ya. Sejauh ini masih berhasil loh. Yap. Wah, ini Makic sudah itu punya dia. winter lagi nih. Nantinya kalau crossbow of tank dipecahkannya ke arah Makic, ini bakal gak akan bisa ngerembet lagi ke arah damage dealer yang lainnya Ya, juga. ngancurin momentum banget. Bener. Gimana rasanya Wan kalau ketemu winter, Pak? Bete. Bete ya? Bete. Oke, dan secara kalau kita lihat ya, kan mereka berani untuk langsung loh stand Ya. up ke arah dari lordnya. Dan Makic sekarang unggul dari level loh. Ya. Memang sedikit lagi untuk Kairi juga level 15. Tapi setidaknya apabila ini bisa dilakukan secepat mungkin dan Kairi masih level 14. Ya poin retribution harusnya masih menang dari Makic loh. Benar. Oke, tapi Onyx juga mereka nggak akan tinggal diam ya. Tidak Ya. akan membiarkan boardnya ditarik ulur secara suka-suka oleh Geek Fam. Ya, Mereka take udah mulai beramai-ramai juga di situ. Oke, Kairi mulai bergerak, Kairi mulai memutar. Akankah Kairi mau melakukan sebuah pertempuran, tapi barusan ada portal yang memang sudah dilakukan dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu play dari Onyx, tapi malah Baloyski-nya langsung hilang dengan sangat cepat. Dan sekarang Kairi yang terjebak, Kairi yang bisa dia bertahan karena poin retribution ada dalam tubuhnya dan tidak ada poin retribution. Winter ada di dalam tubuh dari Makic, tapi Makic pun sudah langsung menghilang dalam air tersebut. Di tempat yang berbeda, crossbow langsung dikeluarkan pula. Tapi Xavero sudah ditunggu di bagian bawah dan itu dia. Ada satu yang terakhirnya. Synchro Vision begitu baik bagi Chrono dan begitu menyakitkan dan lebih. Di tempat
yang berbeda. Memakan korban pula dan untuk sekarang coba lihat. Gobsya berjuang sendirian. Gobsya masih menjadi satu beban di atas pundak dari Kiboy tapi tidak akan bisa. Winter sudah dikeluarkan pula dan terwipe out lah sudah. Di wipe out sudah. Onyx menjalankan job desk dengan cukup baik. Ada Lutfi yang benar-benar ngezoning sampai belakang. Goms juga melakukan hal yang sama. Pegangin ke arah Kairinya. Yap. Tapi masalahnya kali ini, awareness yang dimiliki oleh Onyx dengan angle dari Baloy yang sudah terprediksi. Ini membuat shortcutnya jadi belum jadi momentum gitu untuk Gig. Betul. Ini kayak ada satu strategi baru lagi nih ya. Dari Lutfi itu dia ngezoning sampai GH tadi tuh. Sampai belakang Ul, pintu GH itu Ul. Sama-sama di Jakbar lagi berdua. Iya. Ayo saya anterin, ayo. Tapi ya Lord sekarang bisa didapatkan juga oleh Onyx walaupun mereka kehilangan satu buah base turret kira top lane. Di sini menjadi sebuah kerugian tersendiri juga untuk Onyx. Yap. Karena ya mereka harus memaintain untuk bagaimana lane jauhnya ini bisa seenggaknya terkontrol. Karena masalahnya Onyx kemarin udah kena sakit hati, sakit dada dengan adanya split push. Sakit dada. Kita split. Gak bisa dilanjut lah. Oke, tapi ya memang Lordnya akan di slow dulu ya. Akan ditahan dulu sembari menunggu lane bawahnya juga berjalan. Yep. Tapi kayaknya agak sedikit terlambat nih lane bawahnya. Sehingga hanya ada 2 lane aja. Oke, Lord masuk lewat tengah. Sementara player Onyx sudah berkumpul di atas. Akankah mereka bisa langsung menabrakkan dirinya dan juga menambahkan kemenangan di area yang pertama ataupun di area kedua ini dan Gobs hampir saja. Tapi make it. Ada 2 weakness point lagi di dalam tubuhnya yang bisa dibuka oleh Sapphire tapi Lord yang sudah mulai masuk ke bagian dalam. Dan mereka meninggalkan saja Lord tersebut. Nah ini bahaya banget sih. Kayaknya Geek Fam benar-benar harus bisa mentarget bagaimana Sans ini dipegangin. Karena dia free banget, dia udah punya concentrated, dia bakal sangat-sangat sustain di dalam sebuah team fight nantinya. Yap, dia bakal enak banget untuk bisa memberikan damage-nya, tapi Make gak bakal bisa lama lagi untuk menahan. Bagaimana damage yang bisa dihasilkan oleh pemain-pemain dari Onyx dan sejauh ini ada cross buff tank yang bisa dibuka dari Make, tapi untungnya Make masih dalam posisi aman. Yap. Dan sejauh ini kita juga belum melihat dari IMQ yang maksimal ya. Bisa dimanfaatkan juga oleh Aboy. Dari tadi tuh kayak traction full saja yang diambil kan. Iya, oke. Dan Rizky udah full item sekarang. Tinggal gimana caranya ngasih space untuk Rizky bisa delivering damage. Hanya Gobs tadi yang ada di dalam satu pusaran angin yang begitu berbahaya. Tapi Baloyski dikejar di tempat yang berbeda. Kiboy mencoba untuk bisa mendapatkan karena Baloyski dan sekarang Baloyski-nya. Hehe. Ada portal yang dibuka tapi momentumnya hilang. Terlalu berbahaya apabila mereka memaksakan. Yes, dan itu 2 resource yang cukup mahal ya. Flicker shortcut yang dibuka oleh Baloyski di mana akhirnya Onyx sudah mulai bisa memprediksi dan juga mengetahui di mana angle-angle yang biasanya digunakan oleh Baloyski itu sendiri. Yap. Ya kan, walaupun tadi sampai ada konsil yang akhirnya kali ini Geek mereka harus bertahan dulu. Dengan hancurnya 3 base turret ini bakal lumayan berbahaya juga untuk mereka. Dan Onyx mereka sembari menunggu 30 detik lagi Lord yang akan muncul. Oke, dan real time story rate kali ini 83 tadi 17%. Tapi kan 17% juga ini masih punya chance untuk Geek Fam. Iya, 16% itu juga tetap angka loh. Benar. Itu juga tetap menjadi kesempatan. Betul, even itu 1% ya. Even itu 1%. Iya, itu masih tetap sebuah kesempatan. Dan ya, Sans sekarang sudah mulai didelegasikan juga untuk bisa memegang ke arah satu buah purple buff. Akan menjadi tumpuan damage dealer juga untuk Onyx dan Sans. Oke, Traction Pulse-nya connect. Dan Baloyski tertinggal. Baloyski tidak bisa lagi bakal tuh sekarang ada cross ball langsung terbuka begitu saja. Tapi Gobs yang masih berhasil untuk bisa mengamankan diri hanya saja. Lord pun sudah muncul. Dan mereka akankah mau tetap memaksakan karena respawn time dari Baloyski lumayan loh. Ya, dan ternyata Geek Fam juga udah terbaca bagaimana Baloyski memainkan shortcut atau penggunaan chip ini secara front to back. Yap. Gak ada serangan kecil dari belakang kecuali di saat Mereka masih mau maju dong. Coba lihat walaupun mereka berempat tapi mereka masih mencoba untuk bisa memaksakan area. Tapi Sapphire Posen bukan dekat Rizky pun langsung berhasil langsung diamankan di mana sekarang Sapphire di bagian belakang. Sapphire mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya hanya mencegahkan Gobs saja dan selesailah sudah terwipe out kali ini. double kill untuk Kiboy dan tidak ada Lord yang dimiliki oleh Onyx. Mereka bakal coba one slide push di arah bawah. Tidak butuh Lord, mereka berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Kemenangan untuk Onyx. Akankah ini menjadi sebuah angin segar untuk membalaskan dendam di season lalu atau hati-hati Onyx, Geek Fam, mereka punya satu kekuatan yaitu mendownload game pertama. Mendownload game pertama lalu membalikan di game selanjutnya. Mereka harus waspada akan hal tersebut.
Dan ini dia game yang pertama menjadi milik sang landak. Tidak begitu mulus, tapi setidaknya mereka tetap menguasai. Yap, itu dia. 1-0. Walaupun memang kita tahu ada downloading game, tapi ini best of 5, sebuah tantangan tersendiri lagi. Walaupun memang secara gameplay Geekfam mereka membawa rookie dan tidak terlihat ada meta block di sana. Tapi ternyata awareness yang dimiliki oleh Onyx ini membawa juga bagaimana shortcut menjadi tidak maksimal. Yap, dan ini adalah plus minus dari penggunaan chip ya. Ya. Semakin lama, karena kan chip juga udah bisa dibilang satu hero yang cukup lama sekarang ya berada. Jadi orang udah pada tahu nih rotasinya akan seperti apa, di mana saja titik take off-nya, dia akan muncul di mana. Semua juga pasti akan menebak hal tersebut. Ya, dan apalagi juga pastinya udah ada referensi juga untuk penggunaan Ya. chip dari Baloiski. Dan akhirnya 20 menit memang waktu yang cukup panjang dibutuhkan Onyx ya. Bisa mendapatkan kemenangannya. Alright. Ini adalah hal yang begitu baik yang dilakukan oleh Onyx. Mereka berhasil mengantisipasi pergerakan total dari chip itu Ya. sendiri. Oke, jadi untuk sekarang teman-teman, biarlah semua ini langsung dibedah oleh para panelis kita. Let's go, the our panelists. Terima kasih untuk para casters, tapi ini adalah Onyx mode playoff yang dimaksud sepertinya ya. Game pertama yang benar luar biasa. Tapi mau ngeliat juga perlawanan dari Geek yang juga gak kalah menarik ya. Ya masih mode marah besar ya. Tadi kita lihat kayak blokade-blokadenya, pressure yang diberikan juga, khususnya tadi momen-momen epic yang dibuat. Ya kita lihat tadi Baloy yang menggunakan chip benar-benar macro play-nya luar biasa ciamik banget. Bahkan di beberapa mode bisa diatasi oleh teman-teman dari Onyx. Tapi siapa sangka tadi di battle terakhir dari Lord ini nggak bisa ditahan oleh teman-teman dari Geek. Iya, aku ngelihat ini adalah match yang penuh dengan ekspektasi kita sih. Karena Iya. jujur, ini loh babak playoff, sepanas itu loh. Dan Geekfam juga berhasil membuktikan bahwa ya game pertama biasanya kan harus pemanasan dulu lah. Betul. Tapi mereka mengeksekusi dengan sangat baik banget untuk di game barusan. Dan memang momen demi momen ini sedikit banyaknya dipegang sama Onyx ya. Terutama dengan membawakan one-one juga di pick atas tadi. Ya, sebenarnya aku lebih ngelihatnya Geekfam ini mereka cukup memaksakan ya beberapa ya. Ya. Karena memang mereka lagi behind, mereka juga memaksakan untuk melakukan team fight. Ya. Kelihatan kayak begitu banyak juga posisi-posisi di mana mereka buka shotgunnya di depan dari turret. Nah. Dan itu yang lebih dieksploitasi juga dengan Onyx di mana mereka bisa memberikan counter attack dan mereka bisa menang juga di sana. Jadi sebenarnya gak ada kerugian yang cukup besar ya dari Onyx kecuali daripada yang agak tertinggal tadi dari goalnya yang misalnya mereka sudah leading, Ya. mereka akhirnya bisa ditinggal buat goalnya. Nah ini dia untuk player of the game atau MVP dari game yang pertama, tidak lain dan tidak bukan ada Suns di sana dengan permainan Kiminya yang sudah terlalu mengerikan sih, karena ya tadi sempat nyala juga untuk Skypierce-nya, terus sampai 11 poin eliminasi meskipun diganti ya berakhirnya untuk item-itemnya. Iya, dengan menggunakan Witness Finder juga ya. Yep. Jadi efek-efek slow ini meresahkan banget. Action Pulse-nya juga ada, Stadium Beam-nya, dan terutama untuk di mid to the late game tadi. Ya. Kombinasi antara Baxia, Kimi, dan juga Cici. Nggak bisa gerak sama sekali. Fredrin kena Cici aja, kena Curtain Call. Itu udah sakit banget, belum lagi kombinasikan dengan damage constant yang diberikan dari Kimi. Ya apalagi ada 3 hero tank juga kan yang dibawakan. Selain Chip, Radin, dan ya Blue yang diambil. Ini ngebuat dari Geekfam benar-benar under condition banget. Jika harus team fight dengan melawan hero-hero yang banyak punya efek close control untuk menahan para tank yang nggak memiliki ability. Ya. Tapi momen demi momen ya, aku melihatnya Suns ini berperan penting ketika dia tadi berhasil kiting di highlight yang sekarang nih. Ini benar-benar momen yang bagus banget di mana beli waktu yang dihasilkan membuat KZC out of position dan ya bisa dieksekusi oleh teman-teman Onyx gitu. Sinerginya juga bisa dibilang kayak dari sisi Gobs ini serba salah juga nggak sih? Dia mau Iya. nunggangin siapa? Karena kayak posisi dia berhasil nunggangin hero terdepan, khususnya belakang, pasti korbannya tuh ada di area backline-nya, khususnya Kenzie yang mungkin kita lihat di momen ini ya, dimana sulit buat bisa keluar dari kesamaan seorang one-one sosok god lane yang dapetin space banyak banget, privilege space lah di game ini. Dan jangan lupa ya, untuk pengkopian skill pengambilan dari IMU ini nggak ada yang terlalu efektif juga. Ya. Dan pada akhirnya ya Captain Call yang harus menjadi pilihan kan untuk Abo itu sendiri. Dan memang beberapa team fight yang ini selalu rapi buat Onyx itu sendiri. Mereka bisa setup besar karena mereka punya badang tadi. Terus juga mereka bisa setup mini, misalnya dari ada weakness point yang pecah dan crossbow yang bakal melayang di udara. Atau mereka bisa memainkan combo nih antara Baxia dan juga Kimi. Ya, kalau menurut aku untuk Onyx ya, mereka berhasil ngebuat pemilihan target dari Baloy itu susah banget. Karena mereka mau arah ke arah Tavero dengan one-one itu nggak mudah untuk ditangkap.
ke arah Suns berulang kali, malah itu jadi jebakan juga buat Big Farm. Dan itu yang ngebuat ya Onyx berulang kali mereka dapetin momen buat ngemenangin keadaan tim fight gitu. Ya, perfect combo ya, perfect kombinasi lah ini dari 5 hero yang diamankan oleh Onyx untuk bisa ngejegal teman-teman dari Geek Fam untuk game yang pertama. Bahkan kalau kita bicara soal set item masuk menit 20, ini game yang panjang sih. Wow. Dan ini udah silih berganti item juga. Kita lihat di sini ya flanking time. Ada beberapa momen juga kayak miscalculate, ada momen terburu-buru dari portal shortcut yang dibuka oleh Baloi, yang dimana ini jadi satu faktor juga ya bisa dibilang mau juga Radit. Iya, terutama ini sih dengan pemilihan 4 hero magical damage dari Geek Farm itu yang ngebuat dari Savero ya mereka kayak dia nggak perlu untuk ada Win of Nature, itu yang pertama. Yang kedua tinggal item full ke arah magical defense seperti Rose Gold dan juga Eternal Shield yang ngebuat dia susah banget buat bisa di pick off dengan instan. Apalagi damage terbesar dari teman-teman Geek Farm ada di Kenjiski yang memang udah full item, tapi ya dengan adanya tambahan magical defense dari Eternal Shield dan juga Rose Gold itu ngebuat tadi beberapa kali miskalkulasi yang akhirnya membuat Savero bisa terbang juga. Wow, oke. Kalau kita melihat Thailand juga seru ya kalau udah buat Onyx. Iya. Ada 2 Winged Finder yang pakai. Ada di One dan juga ada di Kimi. Jadi efek slow-nya bakal berlipat juga. Tapi satu kalau kalian sadar, ini adalah memang dari Geeks sendiri mereka lack of damage. Iya. Ketika hilang Kenshinski, siapa lagi yang mau kasih damage?